Shalom. Pujian Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas berkat yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan, sehingga Kau berikan kami satu hari kesempatan lagi untuk kami boleh berkumpul, beribadah, memuji muliakan nama-Mu. Oh Tuhan Yesus, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ya Tuhan, biarkan setiap hati kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami pulang membawa berkat sukacita dan sejahtera yang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu yang melingkupi setiap kami. Saat ini Tuhan, Kau layakkan setiap hati kami. Kau ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja atau tak sengaja. Saat ini mau bersatu hati, jika kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu setiap persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Saat ini kami mau bersatu hati, kami katakan hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu itu yang memampukan setiap kami, sehingga kami Tuhan beroleh penghikmat akal budi kepandian yang daripada-Mu, dan kami pulang membawa berkat sukacita daripada-Mu Tuhan. Ingat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau entarkan tempat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau Allah yang sanggup mendidik setiap hati mereka satu persatu, sehingga di lain waktu boleh bersama-sama beribadah memuji muliakan nama-Mu. Oh Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan, teman-teman kami yang saat ini juga mengikuti ibadah online, oh Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bina imannya Tuhan, pertumbuhannya, semuanya, pertumbuhan rohaninya, semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia yang menyertai kami kekal senantiasa, dan kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kami mau memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hati kami bersorak-sorai karena Engkau Allah yang begitu besar. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami sembah, kami agungkan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
hidup. Ya Tuhan, tiada kata yang bisa tuliskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari angkat tanganmu. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami lantungkan Engkau. Kami layakkan Engkau. Hallelujah.
Terima kasih. Terima kasih Engkau begitu baik. Mari angkat tanganmu. Inilah siap tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami mau belajar untuk meninggikan Engkau di atas segalanya. Biar Engkau kekuatan siap kami. Engkaulah benteng di dalam siap kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan-Mu. Kami tak mampu, kami berjalan sendiri Tuhan. Mari kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku Betapa dahsyat dan gagahnya Engkau Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh teguh berdiri karena Engkau, dan kami melihat kemenangan ada di depan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, bersama-sama katakan iman. Amin. Berikan saudara yang paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita katakan, terpujilah, terpujilah kepada kemuliaan.
segera kita akan berkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rahmat di dalam setiap kehidupan kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau bahkan seluruh perhatianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh indah dan berharga, sungguh
kami umat-umat-Mu. Sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh indah, tak terkatakan, karena kasih-Mu yang luar biasa selalu dinyatakan dalam hidup kami, bahkan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami ada seperti saat ini semua juga oleh karena kasih setia Tuhan buat kami. Karena itu sore hari ini dengan hati penuh ucapan syukur kami datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai kami meninggikan nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Allah dan Juru Selamat dalam hidup kami yang layak untuk disembah. Dan kami percaya setiap pujian yang disampaikan oleh umat-Mu yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Karena itu kami mau membuka hati kami lebih lagi, mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kuasa firman mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami umat-umat-Mu. Hidup kami boleh menjadi semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus di dalam diri hamba-Mu. Sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Tentunya kita bersyukur ya untuk kesempatan yang Tuhan tetap berikan buat setiap kita hingga saat ini kita boleh beribadah bersama-sama. Nah, kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan pada sore malam hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul tentang melewati masa padang gurun. Sekali lagi, melewati masa padang gurun. Mendengar kata padang gurun, tentu Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan bahwa padang gurun adalah sebuah tempat yang kering dan gersang. Walaupun kita memang tidak pernah ya berada di padang gurun, tapi kita bisa membayangkannya ketika kita mungkin menyaksikan siaran di televisi ya, daerah-daerah yang ada di benua-benua tertentu yang banyak padang gurunnya. Nah, kita bisa membayangkan, wah, ternyata padang gurun itu bicara tentang sebuah tempat yang sulit, tempat yang berat untuk manusia bisa hidup. Ya, karena di padang gurun itu kering, gersang, panas. Kalau malam suhu dingin sekali. Ya, cuaca ekstrim. Kalau siang sangat panas, kalau malam dingin sekali. Nah, maka padang gurun merupakan sebuah tempat yang sangat sulit untuk seseorang bisa bertahan hidup. Nah, perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang melewati masa padang gurun. Berarti adalah sebuah masa-masa kehidupan yang sulit, bagaikan seperti berada di padang gurun. Demikianlah dalam kehidupan kita umat Tuhan. Karena kita berkata untuk segala sesuatu di dunia ini selalu ada waktunya, ada masanya. Ada waktu untuk tertawa, sukacita, gembira, berhasil, diberkati, sukses, dan sebagainya. Tetapi Alkitab juga berkata ada waktu untuk menangis, sedih, susah, karena mungkin tekanan, kesulitan, pergumulan, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Memang segala sesuatu di dunia ini selalu ada waktunya. Ya. Nah, Bapak Saudara, tokoh Alkitab pun mencatat, ya, ditunjukkan bahwa tokoh-tokoh Alkitab dalam perjalanan hidup mereka di dunia, mereka juga mengalami, melewati masa-masa padang gurun. Sudah ingat kisah seorang yang bernama Yusuf? Saya suka
dengan kisah tokoh Yusuf dalam Perjanjian Lama, anak dari Yakub. Ya, Yusuf adalah seorang yang istimewa di mata ayahnya, karena ayahnya begitu mengasihi Yusuf, memperlakukan Yusuf istimewa, lebih daripada saudaranya yang lain. Diberikan pakaian yang maha indah, diberikan segala yang lebih baik daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan ini membuat saudara Yusuf merasa iri, merasa marah dan sebagainya. Ya, sehingga satu ketika Yusuf masuk ke masa padang gurun. Dimulai dari dia ditangkap oleh saudaranya, dibuang ke sumur, dan sampai hanya di situ saudara, dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar, dan akhirnya masuk ke penjara. Ya, ini merupakan masa padang gurun yang dilewati oleh Yusuf sebagai tokoh Alkitab. Dan masa padang gurun yang dilewati oleh Yusuf tidak singkat. Alkitab mencatat kurang lebih beberapa belas tahun. Ya, jadi Yusuf melewati masa padang gurun bukan cuma 1 bulan, bukan cuma 2 bulan, tapi beberapa belas tahun. Dari seorang anak yang punya kehidupan yang mewah, kehidupan yang senang karena dimanjakan oleh sang ayah, sekarang berubah jadi budak, bahkan jadi narapidana, sulit, tertekan. Itulah masa padang gurun yang dilewati oleh Yusuf. Musa sama juga, saudara. Ya, dalam Alkitab diceritakan Musa juga melewati masa padang gurun. Sebelumnya Musa sempat diangkat anak oleh putri Firaun, dididik dalam istana, ya, dibesarkan dalam istana, dapat fasilitas sebagai seorang ya seperti anak putri raja, ya, perlakuan yang istimewa. Tapi tiba-tiba ketika Musa melihat bangsanya dipukul ya oleh orang Mesir, Musa timbul ya rasa solidaritas, ingin membela bangsanya yang dipukul oleh orang Mesir. Maka orang Mesirnya itu dipukul. Ya, ketika orang Mesir itu dipukul oleh Musa, bukan cuma pingsan, tapi mati. Membuat akhirnya Firaun marah, Raja Firaun berikhtiar untuk mengejar, menangkap Musa. Larilah Musa ke padang belantara. Selama kurang lebih 40 tahun Musa ada di padang belantara, jauh dari istana, jauh dari fasilitas yang nyaman dan mewah. Itulah masa padang gurun bagi Musa, sebelum akhirnya Tuhan pakai Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Daud juga sama, saudara. Daud ini juga melewati masa padang gurun. Ya, di rumah ayahnya, dia anak yang tidak terlalu dibanggakan oleh ayahnya. Dibuktikan ketika Samuel datang ke rumah Daud, atas perintah Tuhan Samuel suruh mengurapi salah satu anak Isai untuk jadi raja. Isai menyuruh semua anak-anaknya lewat, terlupakan satu anak yang belum lewat, yaitu Daud. Mengapa? Karena Daud sedang berada di di padang, menjaga kambing domba 2-3 ekor, ya, terlupakan oleh Isai. Dipanggillah Daud justru yang diurapi jadi raja. Tapi ketika Tuhan mengurapi Daud menjadi raja, masa itu belum langsung terjadi. Peristiwa itu belum langsung terjadi. Tunggu waktu yang cukup panjang. Daud setelah mengalahkan Goliat, iri, dengki dari hati Saul, karena pujian yang diberikan kepada Daud lebih daripada diberikan kepada Saul. Saul cuma dikatakan mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul iri dengki. Akibat iri dengki, maka mulai hari itu Alkitab mencatat Saul berusaha untuk membunuh Daud. Justru jangan kaget kalau ada orang yang iri dengki kepada kita. Tidak usah kaget, karena Alkitab mencatat Saul pun raja bisa iri dengki kepada Daud. Padahal Daud ini bawahannya yang membantu dia. Daud ini juga adalah menantunya. Berjasa kepada Saul, mengalahkan Goliat, jadi mantunya raja, malah mau dibunuh karena iri dan dengki. Masa padang gurun dilewati oleh Daud, dikejar-kejar oleh Saul dari satu tempat ke tempat yang lain, terus pindah-pindah. Masa padang gurun. Ternyata semua tokoh dalam Alkitab melewati masa padang gurun. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika ada di muka bumi, Alkitab mencatat
ada satu masa setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Ya, laparlah Tuhan Yesus. Ya, nah, mulailah iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Ya, nah, sebelum peristiwa itu dicatat Tuhan Yesus dibaptis, kemudian setelah dibaptis memulai pelayanannya. Ya, nah, ada satu masa Alkitab mencatat Tuhan Yesus dibawa oleh Roh, yaitu Roh Kudus, ke padang gurun untuk mengalami pencobaan. Tuhan Yesus pun secara manusia ketika ada di muka bumi ternyata juga melewati masa padang gurun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita umat Tuhan hidup di dunia ini, suka tidak suka, siap tidak siap, ada satu masa Tuhan izinkan kita akan masuk dan melewati padang gurun. Saya nggak tahu ya kapan itu terjadi, saya nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi yang pasti semua orang yang hidup di dunia ini, termasuk anak Tuhan, akan diizinkan Tuhan melewati padang gurun. Walaupun bentuk kesulitan, tantangan, pergumulan, penderitaan, waktunya berbeda, tapi yang pasti semua orang melewatinya. Mari kita akan lihat dalam kitab Ulangan pasal 8 di ayat yang kedua. Ulangan pasal 8 di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Ternyata Israel melewati padang gurun diizinkan oleh Tuhan bukan atas kehendak Israel sendiri, tapi dalam tuntunan Tuhan. Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang mengizinkan Israel masuk dan melewati padang gurun. Dan waktunya nggak singkat, 40 tahun. Dengan maksud apa? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Terjemahan lain berkata menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ternyata saudara, memang Alkitab mencatat Tuhan itu ada kalanya, ada saatnya mengizinkan umatnya melewati padang gurun. Bukankah kita umat Tuhan ini juga Israel secara rohani? Israel secara jasmani saja harus diizinkan Tuhan masuk padang gurun. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya, Israel secara rohani. Ada saatnya, ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati padang gurun, masuk dalam padang gurun, berada dalam masa padang gurun. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimanakah caranya supaya kita dapat melewati masa padang gurun ini dan keluar sebagai pemenang? Ini yang penting, so. Ya, karena ternyata semua orang, termasuk umat Tuhan juga harus melewati, harus masuk, harus melalui padang gurun. Sekali lagi bentuknya nggak sama, tantangannya, waktunya juga belum tentu sama, lamanya juga belum tentu sama. Tapi yang pasti semua orang melewati masa-masa padang gurun. Masa sulit, masa sukar, ada penderitaan, ada tekanan dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimanakah caranya supaya kita umat Tuhan bisa melewati masa padang gurun ini dan keluar sebagai pemenang? Ya, mari kita akan lihat dan belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, apakah yang harus kita lakukan supaya kita dapat melewati masa padang gurun dan keluar sebagai pemenang? Yang pertama, kunci yang pertama adalah tetaplah bersandar. Sekali lagi, tetaplah bersandar. Ini yang pertama. Tentu yang bersandar, yang dijadikan sandaran adalah Tuhan. Karena kita berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bersandar itu berarti mempercayai, menaruh harapan kepada Tuhan. Itu bersandar. Ya. Kata percaya bukan percaya yang pasif, tapi percaya yang aktif. Dalam bahasa Inggris itu dibedakan. Percaya yang aktif dengan percaya yang pasif itu beda. Kalau percaya yang pasif itu dipakai kata belief. Tapi kalau percaya yang aktif itu dipakai kata trust. Beda. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma percaya gitu saja.
Tapi ternyata dalam bahasa Inggris kata percaya itu beda. Yang satu believe, yang satu trust. Sudah ingat kisah pemain akrobatik yang bisa berjalan di atas tali itu? Ya, semua penonton berkata believe, 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 percaya, tapi percaya yang pasif. Tapi beda dengan anak pemain akrobat. Dia bilang percaya, dia bukan believe saja, tapi percaya dia adalah trust. Dibuktikan dia ikut bersama dengan ayahnya berjalan di atas tali. Mengapa? Karena kepercayaan si anak ini membuat dia berani mempercayakan hidupnya kepada pemain akrobat yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Dia tahu kemampuan, kehebatan, kekuatan bapaknya, ayahnya. Kan itu dia nggak ragu. Dia tidak hanya sekedar believe seperti penonton yang lain, tapi dia trust, percaya yang aktif. Dia benar-benar berani mempercayakan hidupnya kepada sang pemain akrobat, sang ayah. Nah, mari kita lihat satu ayat, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. 2 Timotius pada pasal 1 di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sudah perhatikan kalimat yang berikut, ini menjadi penekanan kita. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia yang kita percaya itu berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Perkataan utama di ayat ini dikatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu kepada siapa kita percaya, maka tidak akan ada keraguan di dalam diri kita. Untuk kita bersandar, untuk kita percaya dengan aktif, trust, mempercayakan hidup kita, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Seperti sang anak tadi ya, dia tahu kepada siapa dia katakan trust, percaya. Bapaknya memang terlatih untuk bisa melewati tali. Tuhan Allah yang kita sembah jauh lebih hebat daripada kemampuan, keahlian dari sang pemain akrobat. Kalau sang anak bisa percaya dengan aktif dan mempercayakan dirinya kepada sang ayah pemain akrobat, bukankah seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Amin. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak kenal, ya nggak berani sih, ya nggak berani, ragu. Wah, kalau aku percayakan hidupku ke dalam tangan Tuhan, apakah Tuhan bisa menolong aku? Apakah Tuhan mau menolong aku? Apakah Tuhan tepat waktu menolong aku? Wah, aku ragu, aku bimbang. Nah, kita berkata orang yang ragu, orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Yakobus pasal 1 mencatat itu ya. Orang yang bimbang, orang yang ragu tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Nah, kalau umat Tuhan tahu kepada siapa mereka percaya, maka seharusnya tidak ada lagi keraguan. Ada 2 alasan mengapa Tuhan yang kita sembah itu bisa menjadi sandaran hidup kita. Ini 2 alasan penting. Ya, mengapa Tuhan yang kita sembah itu bisa menjadi sandaran untuk hidup kita? Alasan yang pertama, tadi dalam doa sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan, karena memang kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Sekali lagi, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kita berkata kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, so. Maaf, kalau kasih manusia bisa berubah. Setuju? Oh, jangan lagi kita lihat orang lain ya. Kalau mau jujur, lihat diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu sekarang renungkan sejenak ya, diri sendiri. Bisa nggak kasih kita kepada seseorang itu berubah? Bisa? Kalau saya jujur, saya berkata bisa.
waktu kita terlalu banyak disakiti, dikecewakan dan sebagainya, tanpa kita sadari kasih kita kepada orang tersebut mulai goyah. Betul apa enggak sih? Cuman bedanya kalau anak Tuhan, nah ini kalau anak Tuhan dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan yang ada dalam hati anak Tuhan membuat anak Tuhan itu bisa tetap belajar untuk mengasihi meskipun disakiti, dirugikan, dilukai dan sebagainya, karena kasihnya Tuhan. Tapi kalau kasihnya manusia sendiri, gampang berubah. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang kekal, selalu baru setiap pagi. Itu kasih setia Tuhan buat setiap umat-umatnya, anak-anaknya. Bahkan satu ayat berkata, aku Tuhan akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saya tahu arti kata melanjutkan. Melanjutkan itu dalam bahasa yang mudah, nyambung. Ditunjukkan kasih setia, dilanjutkan lagi kasih setia berikutnya, dilanjutkan lagi kasih setia berikutnya, dilanjutkan lagi kasih setia berikutnya. Tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Itulah kasih setia Tuhan. Alasan yang pertama, mengapa kita bisa bersandar pada Tuhan? Karena memang kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk setiap umat-umatnya. Mungkin ada kalanya kita tidak lagi bisa merasakan kasih Tuhan. Saat-saat tertentu kita merasa tidak bisa merasakan lagi kasih Tuhan, ya. Tapi tetap percaya akan kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Pemazmur mencatat dalam Mazmur 31, ayo lihat sebentar sabu ya. Mazmur 31 di ayat yang ke-23. Mazmur 31 ayat yang ke-23 di Alkitab elektronik. Bapak Ibu Saudara yang menggunakan gadget, itu bukan ayat 23, melainkan ayat 22. Tapi dalam Alkitab buku, Alkitab manual, bukan elektronik, itu memang ayat 23. Mazmur 31 ayat 23, kalau yang elektronik 22. Demikian pemazmur berkata, aku menyangka dalam kebingunganku. Jadi ini persangkaan yang timbul karena pemazmur dalam kondisi bingung. Saya tahu namanya orang bingung itu ketika dia berpikir, ketika dia merasa, ketika dia menyangka, ketika dia menduga, sangkaannya, dugaannya itu bisa salah. Karena lagi bingung. Orang kalau lagi bingung kan pikirannya kacau, perasaannya kacau. Setuju ya? Ada orang yang lagi bingung, pikirannya bisa tetap tenang? Nggak ada. So. Orang kalau lagi bingung ya pikirannya kacau. Orang kalau lagi bingung ya perasaannya kacau. Maka akhirnya sangkaannya salah, dugaannya salah. Pemazmur menyangka dalam kebingungannya. Lanjut. Aku telah terbuang dari hadapan matamu, mur besar dari mata Tuhan. Pemazmur menyangka bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi dirinya. Tuhan sudah membuang dirinya. Mungkin kondisi yang berat sedang terjadi, dia sudah berdoa, dia sudah percaya, dia sudah menaruh harapan, tapi kok pertolongan tidak kunjung datang. Maka mulai timbul persangkaan. Karena kondisi bingung misalnya, kalau pikiran kacau, wah ini ikut amin firman Tuhan ya. Karena pikiran kacau, kalut ya, mulai timbul persangkaan. Tuhan sudah membuang diriku. Saya mau katakan, kadang-kadang pengalaman umat Tuhan bisa seperti kayak pemazmur. Aku menyangka dalam kebingunganku bahwa Tuhan telah membuang aku dari hadapannya. Tuhan tidak lagi mengasihi aku. Tuhan tidak lagi memperhatikan aku. Mungkin itu muncul dalam persangkaan saudara. Tapi saya mau katakan apa kata pemazmur berikutnya. Mari kita lihat. Tetapi sesungguhnya, kata sesungguhnya itu berarti adalah keadaan yang sesungguhnya terjadi, keadaan yang sebenarnya. Kalau sebelumnya tadi cuma persangkaan, dugaan. Tapi ini sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Engkau Tuhan mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ternyata mungkin ada kalanya karena beratnya
tekanan hidup, kesulitan yang sedang terjadi, masa padang gurun yang kita lewati begitu berat, membuat kita jadi salah sangka dengan Tuhan. Kita nggak lagi bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan, tetaplah percaya akan kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu selalu dinyatakan dalam hidup umatnya. Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Nya tetap untuk umatnya. Ini alasan yang pertama mengapa kita bisa bersandar pada Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita bisa bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena firman Tuhan, perkataan Tuhan itu selalu ditepati. Ini Alkitab yang ngomong, Tuhan berkata atas dirinya sendiri, apa yang kuucapkan selalu pasti akan kugenapi. Bahkan satu ayat berkata, langit dan bumi akan berlalu. Banyak orang menganggap bahwa langit bumi ini adalah sesuatu yang hebat. Benar, langit bumi adalah sesuatu yang hebat, tapi bukan yang terhebat. Mengapa? Karena ternyata firman Tuhan jauh lebih hebat daripada langit dan bumi kita. Langit dan bumi ini hanya ciptaan Tuhan, tapi firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Tuhan bilang langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah berubah, selalu pasti akan terjadi, selalu pasti akan digenapi. Alasan yang kedua, mengapa kita bisa bersandar sepenuhnya pada Tuhan? Karena perkataan Tuhan, firman Tuhan itu bisa kita pegang dan kita percayai. Jadi kalau kita tahu dua alasan ini dengan baik, kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, yang pertama. Yang kedua, firman-Nya dapat kita percaya, firman-Nya dapat kita pegang, selalu pasti digenapi. Maka tidak ada alasan buat kita umat Tuhan untuk tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi ini yang pertama, ya, untuk kita bisa melewati masa padang gurun dengan baik dan keluar sebagai pemenang. Maka yang pertama, mari tetaplah untuk bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa melewati masa padang gurun dengan baik dan keluar sebagai pemenang. Yang kedua, tetaplah untuk berjuang. Sekali lagi, berjuang. Alkitab menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya di dunia ini, hari-hari yang dilewati itu seperti orang yang memang mengalami pergumulan, seperti orang yang sedang mengikuti perlombaan. Kalau saudara baca dalam kitab Ibrani pasal 12, mari kita lihat sebentar ya. Ibrani pasal 12 di ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 di ayat yang kedua. Saya baca lebih dahulu ayat yang pertama supaya kita lebih paham. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi ada kata perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata wajib berarti nggak bisa ditolak. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ternyata kehidupan orang percaya di dunia ini, ketika mereka menjalani kehidupan, dikatakan bahwa kehidupan orang percaya itu seperti orang yang sedang berada dalam sebuah perlombaan. Kalau saudara tahu namanya perlombaan, orang yang ikut perlombaan, maka dia harus ada upaya, dia harus ada perjuangan. Seorang peserta yang baik, peserta yang benar dalam sebuah perlombaan, dia akan berjuang, mempersiapkan diri, dia berjuang. Setelah dia masuk dalam pertandingan perlombaannya, lebih lagi berjuang. Ya, itu peserta yang baik. Tapi kalau peserta yang tidak baik, cuma asal-asalan ikut, ya sudah, itu bukan peserta yang baik. Ya, mungkin dia cuma asal-asalan ikut, dia tidak sungguh-sungguh berupaya, dia tidak sungguh-sungguh berjuang.
karena dia bukan peserta yang baik. Tapi peserta yang baik, dia akan berupaya, dia akan berjuang dengan sungguh-sungguh dalam perlombaan yang dia ikuti. Bapak, Ibu, Saudara, saya sebagai umat Tuhan menjalani hidup di dunia ini, ternyata kita itu diibaratkan seperti seseorang yang sedang mengikuti sebuah perlombaan. Dan perlombaan ini Alkitab katakan diwajibkan semua umat Tuhan. Berarti menjalani kehidupan di dunia ini harus berjuang. Kan itu benarlah salah satu konsep hidup, dikatakan hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan, so. Perjuangan. Ya. Nah, Tuhan mau kita sama-sama sebagai anak Tuhan, mari tetap untuk berjuang. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan patah semangat. Kalau yang pertama kita sudah lakukan, bersandar kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan dengan aktif, menaruh harapan kepada Tuhan. Maka yang kedua sekarang dikatakan terus tetap untuk berjuang. Tidak boleh patah semangat, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, tidak boleh kehilangan pengharapan. Tetap terus berjuang. Karena memang itulah kehidupan di dunia ini. Diibaratkan seperti seseorang yang mengikuti sebuah perlombaan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Nah, kalau yang pertama dikatakan tetap untuk bersandar, yang kedua dikatakan tetap untuk berjuang, yang ketiga, yang terakhir adalah tetap untuk bertahan. Tetap untuk bertahan. Kata bertahan dalam Alkitab itu seringkali digunakan kata bertekun. Jadi bertahan dan bertekun dalam Alkitab itu digunakan pada waktu yang bersamaan, sinonim. Jadi kata bertahan dalam Alkitab seringkali dikenal juga dengan kata bertekun. Kalau mendengar kata bertekun, tentu satu hal yang tidak asing buat kita, ya. Bertekun berarti seseorang tetap melakukan apa yang dia harus lakukan meskipun situasinya tidak mendukung. Meskipun situasinya sulit, tapi dia tetap bertahan, dia tetap bertekun. Roma pasal 5 mencatat, mari kita lihat sebentar. Roma pasal 5 di ayat yang ketiga mulai. Roma 5 ayat yang ketiga mulai. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, ini aneh, so. Kalau kita baca sekilas kalimat ini, loh kok aneh. Bermegah dalam kesengsaraan, kok aneh gitu ya. Orang biasanya bermegah dalam keberhasilan, bermegah dalam kesuksesan. Biasanya kan begitu, so. Tapi ini kita berkata bermegah dalam kesengsaraan. Ada apakah gerangan? Kok bisa bermegah dalam kesengsaraan? Lanjut. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketahanan, ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ternyata umat Tuhan dikatakan bermegah dalam kesengsaraan ketika melewati masa padang gurun. Karena ternyata melalui kesengsaraan itu membuat, itu melatih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjadi umat-umat Tuhan yang belajar untuk bertahan, bertekun, sehingga kita jadi umat Tuhan yang tahan uji, militan. Maukah Bapak, Ibu, Saudara memiliki sebuah kendaraan? Ambil contoh saja sepeda motor, ya. Sepeda motornya tampilannya bagus, loh. Tampilannya bagus, ya. Tapi tidak tahan, tidak handal, tidak tahan bantingan. Dipakai sebentar rewel, dipakai lagi sebentar rewel. Gangguan ini, gangguan itu, gangguan ini, gangguan itu. Mau saudara punya kendaraan begitu? Kalau saya nggak mau, so. Ya, ini bikin susah. Baru pakai sebentar, nanti gangguan ini. Pakai lagi sebentar, nanti gangguan yang ini. Pakai lagi sebentar, nanti gangguan lagi yang ini. Tampilannya bagus, tapi ternyata tidak tahan uji, tidak tahan banting, tidak militan, rewel.
Dibandingkan mungkin kita punya kendaraan yang tampilannya sederhana, tampilannya nggak terlalu bagus, tapi bandel, handal, tahan banting. Wah, dipakai sampai kadang-kadang melewati air tergenang, tapi nggak terlalu tinggi ya. Kalau air tergenang terlalu tinggi ya mati mesinnya ya. Air tergenang nggak terlalu tinggi, lewat tuh masih bisa jalan walaupun jalannya mungkin kotak-kotak, loh masih bisa lewat ya. Yang lain sudah mogok, ini kok bisa loh keluar lolos ya. Melewati seperti apapun medan-medan yang sulit pun tetap bisa jalan, handal. Sudah pilih yang mana? Tampilan cantik, tampilan bagus, tapi tidak tahan, tidak handal. Atau tampilan yang sederhana, tapi handal. Pilih yang mana, Saudara? Kalau saya pilih yang handal, betul ya? Mungkin sebagian bilang, kalau saya Pak, pilih yang lain lagi. Tampilan bagus, tapi juga handal. Itu kan karepmu, Saudara, berarti ya. Kalau milih semua ya pasti milih gitu, tampilan bagus yang handal. Kan nggak ada di pilihan. Pilihannya cuma tampilan yang bagus tapi tidak handal, sama tampilan yang tidak terlalu bagus tapi tahan uji, tahan bantingan, handal. Nah, Tuhan ingin supaya kita jadi umat-umat Tuhan yang handal, yang militan. Tuhan proses Yusuf seperti itu supaya Yusuf jadi seorang pemimpin yang handal. Kalau Yusuf cuma anak manja yang langsung diangkat jadi pemimpin, Yusuf nggak bisa jadi pemimpin yang handal. Karena Yusuf cuma anak manja. Tuhan proses Yusuf, Tuhan proses Musa, Tuhan proses Daud. Semua itu mengalami masa padang gurun dengan satu tujuan, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang tahan uji, yang bertekun. Yang ketiga, Tuhan mau supaya kita belajar untuk tetap bertekun, bertahan. Di masa padang gurun yang sedang kita lewati, mari tetap bertekun, tetap bertahan. Terus, ayat penutup terakhir, Ibrani pasal yang ke-10. Silakan pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan setelah ini. Ibrani 10 di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Perhatikan khusus ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Dikatakan memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Ternyata ketekunan adalah sesuatu yang penting. Karena itu ayat ini berkata memerlukan ketekunan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya rindu untuk mendapat janji Tuhan, maka Alkitab berkata memerlukan ketekunan. Tekun melakukan kehendak Allah, tekun hidup dalam kehendak Allah, tekun dalam apa yang Tuhan mau. Memerlukan ketekunan. Ya, mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kalau mungkin Tuhan izinkan ada saat di mana kita melewati masa padang gurun, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Tetaplah, dikatakan Alkitab, bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah untuk berjuang. Dan yang ketiga, tetaplah untuk bertahan, bertekun sampai pada akhirnya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Pernah sering ku tanya, namun tetap percaya, sejak Tuhan
sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Seperti melewati masa padang gurun, namun tetap percaya. Setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh tetap untuk percaya dan berharap kepada-Mu. Haleluya. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu, di tengah segala situasi hidup kami, tetap kami percaya dan bersandar pada-Mu. Firman Tuhan datang kepada setiap kami. Memang dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ada saatnya Tuhan izinkan kami melewati masa-masa padang gurun. Tapi malam hari firman Tuhan berkata bahwa kami bisa melewati setiap masa padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kami umat Tuhan bisa keluar sebagai pemenang jikalau kami melakukan 3 kunci yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Yang pertama, Tuhan mau supaya kami tetap bersandar kepada Tuhan, yang artinya percaya dengan sungguh, percaya dengan aktif, menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah, karena firman Tuhan ya dan amin pasti akan digenapi, pasti akan terjadi. Kami juga mau belajar untuk tetap berjuang, karena memang menjalani hidup di dunia ini, hidup ini adalah perjuangan. Digambarkan seperti seseorang yang mengikuti sebuah perlombaan, dan perlombaan ini diwajibkan harus diikuti oleh setiap orang. Karena Tuhan, kami mau tetap berupaya, kami mau tetap berjuang, tentunya bersama dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan, kepandaian, kehebatan kami, tapi karena Tuhan yang beserta kami, menolong, memampukan, menguatkan
kuatkan kami untuk kami bisa tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Dan puncaknya yang terakhir, firman Tuhan ingatkan kami supaya kami tetap untuk bertahan, tetap untuk bertekun, karena memang ketekunan adalah sesuatu yang penting. Kita berkata memerlukan ketekunan untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa tetap bertekun di dalam iman, pengharapan, kasih kami kepada Tuhan. Dan kami percaya kalau kami bisa tetap bertekun, akhirnya kami akan jadi umat-umat Tuhan yang militan. Dan akhirnya kami akan boleh meraih setiap apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sediakan buat kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan berkata-kata lebih lanjut, mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami terima bersama malam ini, sehingga kami bukan hanya sekedar mengetahui, mengerti firman, tapi kami boleh mempraktekkan firman, sehingga bangunan rohani kami boleh menjadi bangunan rohani yang kokoh, ditiup oleh angin badai. Bangunan rohani kami tidak roboh, karena kami mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini semua kami umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan. Tambahkan kami kapasitas, kekuatan untuk boleh siap menerima berkat yang lebih lagi. Manakala kami diberkati, kami tidak jauh dari Tuhan, tapi kami justru semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Karena kami sadar semua itu asalnya, semua itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, katakan bersama, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih yakin bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal, Engkau Allah yang tidak pernah lalai, Engkau Allah yang tidak pernah tertidur. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kami umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk melimpahkan kasih setia, untuk melimpahkan kekuatan dan memberikan kemenangan kepada setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau, bersandar dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini semua kami yang hadir sudah menerima berkat dari Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, Tuhan menilik melawat setiap mereka, mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah, teman-teman sepelayanan kami juga yang baru divaksin mengalami kelemahan secara fisik, kami berdoa Tuhan pulihkan kekuatan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk boleh kembali melayani Tuhan bersama. Mungkin ada yang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tidak menjadi goyah, melainkan mereka boleh tetap percaya, bertekun, berjuang terus di dalam Tuhan sampai Tuhan menyatakan kehendak, pertolongan, rencananya yang indah, firman-Nya, janjinya digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan, kami berdoa memberkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, demikian juga dana partisipasi yang diberikan untuk gereja Tuhan yang ada di NTT. Oh Allah, sumber segala berkat yang akan membalas, memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan. Oh, kuasai hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bahkan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati. Biarlah setiap apa yang dikerjakan umat-Mu, ketika mereka sungguh percaya, bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka apa yang mereka kerjakan itu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati.